Selamat bertemu kembali para siswa pejuang UTBK SBMPTN 2021, terutama yang akan kembali mengikuti ujian gelombang 2 untuk UTBK 2021. Kita akan lanjutkan pembahasan kita ke pembahasan soal UTBK 2021 yang sudah keluar kemarin dengan topik kinematika dan dinamika, jadi topik pelajaran kelas 10. Karena itu saya akan menggunakan acuan penuntun belajar fisika Martin yang kelas 10 ini. Dan untuk soal katrol nanti kita akan gunakan yang kelas 11. Semoga apa yang kami bahas ini bisa membantu Anda untuk bersemangat terus belajar di masa persiapan ini. Kita ke soal yang pertama dulu, yaitu kinematika gerak lurus. Ya. Di sini saya ambil aja soalnya langsung karena ini hanya soal tabel ya. Soal yang sangat mudah. Jadi kalau Anda baca, sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Ya, jadi bendanya bergerak lurus dengan kecepatan tetap ya, gerak lurus beraturan. Ya. Jika X dalam label di bawah ini merupakan posisi benda. Ya. Anda sudah tahu untuk gerak lurus beraturan rumusnya kan delta X sama dengan kecepatan kali waktu. Ya, delta X ini adalah perpindahan ya. Ya. Perubahan posisi antara dua benda. Ya, perubahan posisi antara dua posisi. Perubahan antara dua posisi. V adalah kecepatan yang tetap, T adalah waktu. Ya. Nah, jadi kalau Anda mau pakai rumus ini delta X, berarti kita harus pakai ini. Nah, ini delta X-nya itu ini, ya. Tentu X akhir dikurang X awal ya. Delta X itu kan selalu X akhir dikurang X awal. Sama dengan V kali T. Jadi kalau kita ambil data ini, X akhirnya 2,5. 2,5 dikurangi X awalnya 1,0. Ya. Kecepatan ditanyakan, kecepatan benda tersebut adalah, nah ini kecepatannya yang tetap, kali waktu. Ya. Waktu di sini juga harus selang. Ya, ya harus selang juga. Ya, jadi 1 kurang 0. Gini, ya. Oke, jadi kalau kita hitung ini kan 1,5. Ini 1. Jadi V-nya 1,5. Ya. Kecepatannya 1,5. Ya, tentu 1,5 ini harusnya M per S ya. Nah, yang gini yang cocok. Karena di sini nggak ada satuannya kan. Jadi jawabannya 1,5. Jadi jawaban B ini. Kalau Anda ragu, Anda boleh tes lagi. Dites. Kalau Anda ragu ya. Antara ini dan ini. Nah, antara ini dan ini. Ya. X akhirnya 4. X awalnya 2,5. Ya. Kecepatan. Selang waktunya. 2 kurang 1. Sama ya. 1,5 juga. Jadi sama. Oke. Itulah soal nomor 1 ya. Jadi hanya pakai data itu. Sekarang kita ke nomor 2 ya. Nah, nomor 2 itu adalah kinematika kasus pertemuan. Dan di 2019 yang keluar juga mirip-mirip dengan kinematika kasus pertemuan. Anda bisa lihat di 2019 yang juga sudah saya load di sini ya. Judulnya Sukses UTBK SBMPTN 2021. Sukses ya, pakai kata sukses. Kalau ini pembahasan, jadi langsung ke soal 2021. Kalau itu soalnya mengacu, kalau sukses UTBK itu soalnya mengacu ke UTBK 2019. Karena 2020 nggak ada, ditambah dengan tambahan soal dari UM-UGM 2019 dan SIMA UI 2019 untuk supaya soalnya bervariasi. Oke, sekarang ternyata di 2021 juga keluar kinematika kasus pertemuan.
Nah, sebelum saya ambil ke soal Anda, saya akan ambil dulu soal dari penuntun belajar fisika Martin ini. Artinya saya ingin menunjukkan bahwa soal-soal itu sebetulnya sudah ada di buku soal saya ini ya. Mirip-mirip gitu ya. Selalu ada dan bukan hanya satu, ini kebetulan diambil satu. Salah satunya adalah diambil dari soal USBN 2019 ya yang saya masukkan di buku ini. Penuntun belajar fisika Martin 10 halaman 61 nomor 8. Jadi kalau Anda buka halaman nomor 61 ini, nah ini nomor 8 ini ada. Ya, di nomor 9 juga muncul lagi ya. Ini UTBK 2019. Ya, jadi di UTBK 2019 ada itu. Nah, kita ambil soal yang USBN-nya ya. Sebelum kita bahas soal Anda ya. Ya. Jadi kita lihat dulu sketsa soalnya ya. Dua buah mobil terpisah sejauh 30 km. Jadi ini ada dua mobil terpisah sejauh 30 kilo. Ya. Taruhlah begini ya. Mobil A ke kanan. Oke, jadi ini ke kanan. Jadi mobil A di sini. Mobil B di sini. Ya, mobil A bergerak ke kanan dan mobil B ke kiri. Ya, jadi kalau kita baca dua buah mobil terpisah sejauh 30. Ini 30. Biasanya kalau di ini kita sebut D ya. 30. Bergerak saling mendekati. Pada saat bersamaan ya, jadi waktunya bersamaan. Jadi kalau nanti waktunya ini T, ini juga T. Mobil A memiliki kecepatan konstan 90. Ya, jadi saya nggak tulis satuannya, pokoknya kilometer per jam ya. Ya, oke, kilometer per jam. Ke kanan. Sedangkan mobil B mempunyai kecepatan konstan 30 ke kiri. Nah, ini ke kiri. Ya, ke kiri. 30. Maka waktu yang dibutuhkan agar kedua mobil tersebut berpapasan. Taruhlah dia berpapasan di sini ya. Berpapasan dia di sini atau bertemu ya. Berpapasan atau bertemu di sini. Ya, kedua mobil akan bertemu di sini. Oke, ini mobil A, ini mobil B. Waktu yang dibutuhkan, ya, jadi ditanya dari sini ke sini waktunya berapa, dari sini ke sini waktunya berapa. Jadi waktunya T ya, sama, karena mereka berangkat bersamaan. Ya, hati-hati kalau berangkatnya tidak bersamaan. Ya, misalnya B berangkat 3 detik kemudian, maka B waktunya adalah T kurang 3. Ini T, tapi ini bersamaan ya. Oke, Anda sudah tahu ini gerak lurus beraturan kan, kecepatannya tetap. Jadi ini ditempuhnya disebutnya delta S A. Yang ini ke sini delta SB. Kita ambil jarak aja lah ya. Ambil jarak. Di sini anggap aja jaraknya 0, di sini jaraknya 0. Ya, jadi kalau Anda lihat maka delta SA ditambah delta SB itu akan sama dengan jarak antara kedua mobil mula-mula, D. Ya. Kemudian Anda sudah tahu delta S itu V kali T, selang waktu ya. Kebetulan di sini selang waktunya T. Jadi delta SA ini tentu kecepatan A kali waktu. Delta SB ini tentu kecepatan B kali waktu. D-nya ini 30 ya, kilometer. Jadi nanti T-nya itu jam. Waktunya jam. Ya, kebetulan di sini jam. Ya, jadi sudah. Ya, jadi tinggal VA-nya berapa? 90. Ini tinggal 90 tambah waktunya dikeluarin ya. Karena sama ya. PB-nya 30. Sama dengan 30. Maka ini 120T sama dengan 30. Maka T-nya 1/4. Ya. Jadi yang B ini. Ya. Ini adalah kinematika kasus pertemuan ya. Di 2019 juga mirip dengan kasus pertemuan ini. Cuman beda yang ditanyakan kan, atau sama, saya nggak tahu ya. Nanti dilihat aja di soalnya. Sudah di-load ya di sana. Judulnya Sukses UTBK SBMPTN 2021 dengan acuan soal UTBK 2019, UM-UGM dan SBM dan SIMA UI 2019. Oke, sekarang kita bandingkan dengan soal Anda.
Ya, soal Anda. Ya. Jadi Anda bandingkan aja soal Anda. Nah, ya sama kan? Di sini cuma disebut kota A dan kota B. Di sini mobilnya mobil A dan mobil B. Di sini kota A dan kota B. Berjarak 55 kilo. Ini 30 kilo. Andi bersepeda dari kota A menuju kota B. Dari kota A ke kota B. Pada saat yang bersamaan, Gali mengendarai sepeda motor dari kota B ke kota A. Jadi mirip kan? Ya, ini dari sini ke sini, ini dari sini ke sini. Kan mirip. Jika perbedaan laju sepeda motor dengan sepeda, cuman yang diketahui bukan kecepatannya masing-masing, tetapi perbedaan kecepatan antara VA dan VB. Ya, perbedaan laju sepeda motor dengan sepeda adalah 3. Dan mereka bertemu di perjalanan setelah bergerak selama 5 jam. Jadi waktunya yang diketahui. Maka nanti yang ditanya berapa VA, berapa VB. Ini yang saya bilang soalnya mirip konsepnya. Yang ditanyakannya beda. Ya, oke, mari kita kerjakan. Kita sketch soalnya ya, sama dengan tadi. Ini ada kota A, ya, di sini. Ini ada kota B, ya. Jaraknya 55 km. Andi bersepeda dari kota A menuju kota B, ke sana ya. Ini Andi, ya, naik sepeda. Oke. Pada saat yang bersamaan tuh, waktunya sama ya. Gali mengendarai sepeda motor. Nah, di sini Gali, ya, mengendarai motor lah, disebutnya ya, mengendarai motor. Jika perbedaan laju sepeda motor, tentu di sini dianggap sepeda motor lebih cepat. Kita wakili aja dengan VB ya. Jadi VB dikurangi kecepatan motor, dikurangi kecepatan sepeda. Lajunya ya, lajunya saja diambil nilai positifnya. 3 km per jam. Ya. Dan mereka bertemu di perjalanan. Nah, di sini dia bertemu. Ya. Taruhlah ini A, ini B. Bertemu di sini. Ya. Setelah mereka bergerak selama T-nya diketahui 5 jam. Ini juga ke sini 5 jam, ya. Jadi waktunya sama bareng. Maka laju sepeda itu yang A, jadi ditanya berapa VA. Dan sepeda motor VB. Tentu ini soal pilihan ganda. Kalau Anda lihat, ini yang mewakili VA. Ini mewakili VB. Tidak ada yang sama. Jadi cukup salah satu yang Anda hitung. Boleh VA saja atau VB saja. Sudah itu langsung pilih jawaban. Tidak perlu dihitung dua-duanya. Oke, sekarang kita kembali ke persamaannya. Seperti tadi, ini ke sini disebut delta SA kan. Ya, ambil aja jaraknya. Ini delta SB. Ya, maka konsepnya sama seperti ini. Delta SA tambah delta SB sama dengan D, ya. Jadi kalau saya tuliskan begini, nah, sama seperti persis konsepnya. Delta SA ditambah delta SB sama dengan D. Ya, delta S itu V kali T. Oke. Ini jadi VA kali T kan? Nah, VA kali T. Ini VB kali T. D-nya 55. Nah, begini. Oke. Kemudian VA-nya tidak tahu ya. Oke. Ditambah VB juga nggak tahu. Oke, nggak ada masalah. Kali waktu. Waktunya 5 jam. Sama dengan 55. Nah, dari sini kita dapat VA tambah VB itu sama dengan 11. Nah, ini persamaan pertama. Anda perhatikan, dua variabel. Nggak bisa kita hitung kalau persamaannya cuma satu. Kita perlu satu lagi persamaan. Nah, satu persamaannya ini diketahui. Ya, jadi ini yang kita sebut persamaan dua. Selisih kecepatan antara motor dan sepeda. Ya, ini saya balik aja biar bisa enak kan. Saya balik aja VB tambah VA ini sama dengan 11. Ini VB kurang VA sama dengan 3, gitu ya. Maka untuk menghitungnya ya udah kita tambahkan saja, ya.
Kita tambahkan saja. Kalau kita tambahkan kan ini hilang. Maka yang kita hitung adalah VB. VB itu motor ya. VB itu motor ya. Jadi VB tambah VB 2 VB. 11 tambah 3 14. Jadi VB-nya 7 ya. 7. Nah, tinggal dijawab. VB itu yang ini kan? Nah, 7 yang ini. Ya. Laju sepeda yang ini. Sepeda motor yang ini 7 ya. B ini sepeda motor. Ini motor. Ya, jadi jawabannya adalah B yang ini. Karena di sini ada 7. Ya, ini nggak perlu kita hitung VA-nya ya. 4 nggak perlu kita hitung ya. Efisiensi waktu. Oke, itu soalnya. Jadi mirip ya. Konsepnya mirip. Jadi konsepnya mirip tuh. Dan ini soal buku ini ada di sini ya, di buku ini ya. UTBK 2019 juga soalnya seperti ini. Dan ada lagi soal. Jadi buku ini sudah berusaha untuk memprediksi soal-soal yang kira-kira akan keluar. Dan hampir sebagian besar konsepnya sama. Ya. Hanya ya seperti ini, beda yang ditanya. Di sini ditanyakan waktu, di sini yang ditanyakan kecepatan. Oke, itulah soal yang kedua. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Nah, ketiga itu adalah dinamika katrol rotasi. Nah, tapi saya akan mengerjakan soal SIMA UI 2010 ya, dan itu ada di buku ini ya. Ada di buku ini ya. Ya cuma mungkin tidak ditulis ini ya. Ini SIMA UI 2010 di halaman 20 nomor 25 ya. Ini jadi halaman 20 nomor 25 ya. Buku ini. Penuntun belajar fisika kelas 11. Nah, ini soalnya. Ya, nanti ini hampir mirip dengan dinamika katrol rotasi yang keluar di UTBK 2021. Ini saya prediksi kalau keluar soal seperti ini. Tapi soal yang di dinamika 2021 ada juga soalnya mirip di situ, persis ya. Persis. Jadi akan saya tunjukkan nanti. Ya. Oke. Soalnya seperti ini ya. Dua benda dihubungkan dengan katrol. Ini. Dua benda dihubungkan dengan katrol. Anda lihat massa yang menggantung M1. Massa yang menggantung M1. Kemudian massa yang ada di bidang datar M2 dan ini licin. Kalau kasar lain lagi. Kalau kasar lain lagi ya. Jadi ini licin, tidak ada gesekan. Jadi kalau Anda baca, sebuah bola massa M1 3 kg. Ya. Ini yang menggantung ini. Ya, menggantung di udara ini kan. Ini udara, dia nggak nempel di sini, nggak nempel. Dan sebuah balok ini, M2. 2 kilo. Dihubungkan dengan sebuah tali, ini tali, melalui sebuah katrol. Tapi katrolnya ini bukan tidak bermassa, ya. Dia punya ukuran 20 cm jari-jarinya atau 0,2 meter. Dan momen inersia terhadap pusat massa. Katrol itu kan begini. Ya, ini pusat massanya. Dia berotasi maksudnya. Pusat massanya adalah 0,5 kg meter kuadrat. Ini sudah SI ya. Kalau ini yang belum SI, maka jadikan SI. SI. Seperti tampak pada gambar. Kedua benda bergerak dengan kecepatan V. Jadi tadinya diam, kemudian ini bergerak. Ini kecepatannya V, ini kecepatannya V. Maksudnya apa? Kalau ini bergerak 1 meter ke kiri, ini akan turun 1 meter ke bawah. Maksudnya percepatannya sama. Ya, jadi maksudnya percepatan benda yang gantung dan percepatan benda di bidang datar itu sama. Ya, anggap aja A. Ya, jadi sama seperti itu ya. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Nah, ini ya. Ini adalah M2. Ini adalah M1. Ini percepatannya A, ini percepatannya juga A. Oke.
Dan balok bergerak tanpa ada gesekan dengan lantai. Jadi maksudnya di sini nggak ada gesekan tuh, licin ya. Berapakah percepatan linear kedua benda? Jadi berapa A ini? Nah, Anda bisa mengerjakan nanti dengan hukum Newton, baik untuk benda bergerak lurus maupun untuk benda bergerak rotasi. Tapi saya tidak akan mengerjakannya. Silakan Anda baca caranya di buku ini. Cara mengerjakan soalnya dengan cara biasa. Kemudian dari situ diturunkanlah rumusnya. Ini rumus tipsnya ya. Mudah dipakainya untuk kasus ini. Perhatikan ini licin. Tidak ada gesekan. Maka percepatannya akan sama dengan massa yang gantung M1 per total massa antara yang gantung sama yang di bidang datar. M1 plus M2. Ditambah, ini rumus-rumusnya ya, momen inersia dari katrol nih, dibagi jari-jari katrol pangkat 2. Nah, kali gravitasi. Ini kali gravitasi. Nah, ini rumusnya. Tipsnya itu ini. Ya. Kemudian nanti di soal lain, kalau di soal kita ini masih ini, ya. di soal kita masih ini. Tapi bisa saja nanti ini kalau diketahui momen inersia ya. Ini kalau diketahui momen inersia katrol. Tapi kalau yang diketahui massa katrol, maka momen inersia katrol itu kita anggap sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, kita anggap berbentuk silinder pejal ya. Jadi katrolnya dianggap berbentuk silinder pejal. Nah, sehingga kalau kita bagi IK per R kuadrat, itu dapatnya setengah M. Nah, gini ya. Nah, kalau ada soal K, dia tulis K MR kuadrat, berarti ini K. Biasanya kalau nggak diketahui, katrol dianggap silinder pejal. Ya. Maka A-nya bisa juga dirumuskan oleh massa yang gantung dibagi total massa. Ya, total massa ditambah, nah ini kita ganti setengah M. Di mana M ini adalah massa katrol. Ya, di mana M ini adalah massa katrol. Nah, begini. Gitu. Terus kalau Anda tanya, bagaimana kalau di sini ada gesekan? Bagaimana kalau di sini ada gesekan? Diwakili oleh koefisien gesek, tentu koefisien gesek kinetis ya. Maka rumusnya hampir sama. Massa yang gantung, jadi jangan Anda hafalkan 1, 2 ya. 1, 2 bisa ditukar. Ini M2, ini M1. Yang penting massa yang gantung. Di sini massa yang gantung M1. Ya, kan begini kan? Nah, ini harus kita kurangi dengan massa gesekan. Gesekannya kan di M2 nih. Ya, gesekannya ini kan di M2. Nah, dikurangi mu kali massa yang ada digesek. Massa yang digesek M2 bukan M1. M1 di udara. Nah, ini. Jadi bedanya cuma ini. Yang lainnya sama. Tergantung kalau momen inersia pakai yang atas. Ya, kalau momen inersia pakai yang atas. Kali G. Nah, begini. Ya, inilah yang paling komplit, ya toh. Ini juga sama, nanti tinggal dikasih min mu k kali massa yang digesek. Massa yang digesek itu M2 di sini. Oke, itu yang penting Anda ini. Dengan demikian sekarang kita bisa lihat ini rumusnya momen inersia ya. Berarti yang dipakai yang ini. Jadi A sama dengan, ya ini kalau ada gesekan ya. A sama dengan M1. Berapa M1-nya? 3 per M1 lagi, 3 tambah M2, 2 ditambah momen inersia katrol 0,5 dibagi R 0,2 kuadrat. Ya, seperti ini. Kalau ini sih gampang, kita hitung 5. Nah, ini kita kelat aja sendiri ya di samping sini biar tidak menemuin tempat. Ini 0,5 dibagi 0,2 kali 0,2. Nah, kan susah ini kita. Ini dikali 100 kan. Kalau kita kali 100, ini 2 kali 2. Ini juga harus kita kali 100. Jadi 50. 50 per 4 atau 25 per 2. Nah, jadi ini hasilnya adalah 3 per 5 ditambah 25 per 2. Nah, ada lagi per 2 supaya gampang.
ini kita kalikan 2, ini juga kita kalikan 2. Sama aja kita kalikan 1 kan. 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. 2-nya habis, 25. Oh, ini belum kali gravitasi, pantes. Ya, kalau saya lihat tadi jawabannya kok semuanya besar. Gravitasi belum ya, ini kali 10 masih ada. Sorry. Jadi ini masih kali 10. Jadi 60 dibagi 35. Nah, begini. Terus kita bagi 5 kan? Ya, kita bagi 5. Ini 12. Ini kalau dibagi 5, 7. Nah, 12 kalau kita bagi dengan 7. Sini ya. 12 kalau kita bagi dengan 7. 1, 7, 5. 57. Jadi 1,7. Ya, jadi jawabannya adalah C. Ya. Jadi maaf saya tadi lupa dengan kali gravitasinya ini, kali 10. Ini ada kali gravitasi. Ya, ini. Ya. Rumus yang dipakainya yang ini kan. Rumus yang dipakainya yang ini. Ya, jadi ini. Nah, cepat ini 1 menit nggak nyampe. Tapi kalau Anda pakai cara yang ditinjau benda yang translasi, sigma F sama dengan M kali A, di sini M kali A, di sini M kali A, digambar gaya-gaya. Kemudian untuk katrol, sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, pelajari saja di buku ini. Tentu waktunya takutnya lebih lama ya. Kecuali Anda yang menghitungnya bisa cepat. Oke. Nah, soal Anda sekarang Anda lihat. Ya, soal Anda ini. Dinamika katrol rotasi. Ya, jadi saya akan ambil rumus yang ini ya. Ya. Dinamika katrol rotasi, ya. 2 balok bermasa M1 1, jadi M1 1. Kita gambar sketnya dulu ya. Satuannya udah internasional semua, saya udah nggak usah tulis satuannya ya. M2 2, gitu ya. Saling terhubung dengan seutas tali yang bergerak tanpa slip melalui sebuah katrol dengan momen inersia katrol itu 0,01. Jika katrol berputar dengan percepatan, nah di sini ada katrol, ya kita nggak tahu. Taruhlah dia berputar dengan percepatan sudut alfa, ya percepatan sudut alfa 25 radian per sekon kuadrat, gitu ya. Dan percepatan gravitasi 10. Berapa jari-jari katrol? Jadi jari-jari katrol yang ditanya. Jadi jari katrol yang ditanya. Nah, Anda sudah tahu, nanti di sini kan ada oh ini soalnya diketahui ya, gambarnya diketahui ya. Jadi di sini gambarnya diketahui ya. Kan di sini nggak diketahui nih bagaimana anunya bentuk soalnya ya, tapi gambarnya diketahui nih. Gambarnya kira seperti ini, nggak diketahui, cuman saya belum gambar di soal. Diketahui seperti ini. Nah. Seperti ini ya. Ini M1, ini M2. Ya, soalnya seperti itu gambarnya ya. Ya, seperti ini soalnya gambarnya. Ya. Jadi kalau kita lihat ini soalnya seperti ini gambarnya. Ini M1, di sini M2. Dan M2-nya 2, lebih besar dari M1. Apa artinya kalau M2 lebih besar dari M1? Tentu ini lebih berat, dia akan ke bawah. Jadi ini akan ke bawah dengan percepatan A, ini akan ke atas dengan percepatan A. Tapi A ini percepatan linear kan? Ini yang ada rumusnya kan ya? Ini yang ada rumus tipsnya ya. Rumus tipsnya adalah seperti ini. A sama dengan, kita ikutin yang besar ya. M2 lebih besar dari M1. Jadi massa yang lebih besar dikurangi massa yang lebih kecil. Ya, massa yang lebih besar dikurangi massa yang kecil dibagi jumlah massanya. M2 tambah M1. Ya, ditambah yang seperti tadi. Momen inersia katrol kan diketahui dibagi jari-jari pangkat 2, jari-jari katrol. Nah, kali gravitasi. Ini rumus tipsnya.
Ya, Anda bisa baca penurunannya di buku ini. Nah, bagusnya buku ini ada penurunannya. Jadi Anda tahu dari mana asal rumus ini. Ya, ini rumusnya. Nah, kita hitung dulu ya. Nanti soal alfa itu urusan belakang. Ya, ini percepatan linear ya. Ah, ini percepatan linear. Coba kalau kita hitung berapa? M2-nya 2 ya. 2 kurang 1. 2 kurang 1 per 2 tambah 1. Ditambah momen inersia katrol 0,01 per R kuadrat. Nah, tentu jari-jarinya di sini dalam meter ya. Ya, di sini nggak ditulis ya, maksudnya dalam meter ini ya. Jadi sebenarnya soal ini tepatnya harus ditulis begini nih. Meter. Ya. Atau di sini satuannya meter ya, saya lupa mungkin ya. Ini meter. Oke. Ini kali gravitasi. Gravitasinya 10 nih, diketahui nih. Ya, gravitasinya 10 kali 10. Nah, begini. Kalau kita hitung berapa ini? Yang disederhanakan dulu. 2 kurang 1, 1. 1 kali 10, 10. Jadi ini 10. Per 2 tambah 1, 3. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini yang kita dapat A-nya. Ya. Jadi A-nya sudah saya dapat nih. Saya salin lagi. 10 per 3 ditambah 0,01 per R kuadrat. Nah, ini. Di sini ada R ditanya toh. Oke. R-nya ditanya kan. Nah, sekarang yang diketahui apa lagi? Percepatan sudut. Ya, percepatan sudut itu percepatan rotasi. Sedangkan yang diketahui A. Ini A kan? Ini A. Terus apa hubungannya antara A dan alfa? Alfa ini kan A ini kan percepatan singgung di sini. Anda sudah tahu percepatan singgung ini akan sama dengan R jari-jari katrol kali alfa. Nah, ini hubungannya ya. Ini hubungan antara percepatan linear dan percepatan sudut. Ya, ini percepatan linear, ini percepatan sudut atau percepatan rotasi. Ya, ini satuannya meter per sekon kuadrat. Ini satuannya radian per sekon kuadrat. Nah, makanya ini kan radian per sekon kuadrat. Jadi Anda pakai rumus ini. Jadi A sama dengan R kali, R-nya nggak tahu kan ditanya. R ini ditanya. Alfanya berapa? 25. Nah, seperti itu. Jadi Anda bisa ganti A di sini nanti ya. Kita kembali lagi ke sini. Tapi sekarang A-nya kita ganti 25R. Jadi 25R sama dengan 10 per 3 ditambah 0,01 per R kuadrat. Nah, begini. Ya. Maka 25 dengan 10 bisa dibagi 5. Ini kalau dibagi 5, 2. Ini kalau dibagi 5, 5. Kemudian kali silang kan. Pembilang kali penyebut. Jadi 5 dikalikan 3 ditambah 0,01 per R kuadrat. Ya, harus sama dengan 2. Ntar dulu. 5R ya ini. Ini 5R. Ini 5R kan? 5R. Ya, kalikan ini. 3 tambah 0,01 per R kuadrat sama dengan 2. Nah, ini selesai. Bisa dikerjakan ini. Secara matematik bisa kita kerjakan. Karena variabelnya hanya ada 1. Ya, ya. Kalau mau mengerjakan, mungkin dikalikan R kuadrat aja. Atau dikalikan dulu ya. 5R kali 3 berapa? 15R. Ini kalau kita kalikan, R-nya hilang 1 ya. 5 kali 0,01, 0,05. Per R, begini ya. Sama dengan 2. Nah, lebih sederhana kan? Ini kali ini 15R. Ini kali ini. Ini kali ini. 5 kali 0,01, 0,05. R dengan R kuadrat, R. Sama dengan 2. Oke? Lebih mudah. Oke. Masih susah. Nah, ini persamaan kuadrat. Kalikan aja R. Ruas kiri dikali R kan persamaan kuadrat ini. 15R kuadrat. Ditambah 0,05 sama dengan 2R. Nah, ini kan persamaan kuadrat dalam R. Ya, pindahkan ke sini. Sehingga berbentuk persamaan kuadrat. Min 2R tambah 0,0590. Nah, ini persamaan kuadrat. Ya, tinggal dihitung aja R-nya, terus dipilih mana yang benar. Ya, jari-jari katrol ditanyakan. Ya, kalau Anda sulit memfaktorkan, ya udah aja pakai rumus ABC. Ya, kalau mau faktorkan lagi kali 100 terlalu berat ya.
Lebih baik pakai rumus ABC aja ya. Ini A-nya 15, B-nya min 2, C-nya 0,05. Terus hitung diskriminan kan. B kuadrat kurang 4AC ya. Biasa aja ini hitung bisa cepat kalau apalagi Anda masih muda. Ini 4 dikurangi 4, A-nya 15, C-nya 0,05, ya kan? Maka ini sama dengan 4 kurang, ya, ini 4 kali 15, 60. Ya, 60 kali 5 per 100. Ya, jelas. 30 per 10, 3. 4 kurang 3, 1. Nah, gampang. Maka X-nya kan min B plus minus akar diskriminan per 2A. B-nya min 2, jadi min B 2. Plus minus akar 1. Ya. Per 2A. A-nya 15. Jadi 30 ini. Jadi hasilnya yang plus dulu kita ambil ya. Yang plus dulu, ada nggak jawabannya? Ini akar 1, 1 per 30. Ya, jadi jawabannya 3 per 30. Alias 1 per 10. Ya. Oh, ini sentimeter. Ya, sorry, ini sentimeter. Sentimeter ya. Ini 1/10 meter. Nah, nggak ada karena memang ini bukan. Nah, sekarang jadikan sentimeter. 1/10 kali 100. Jadi sama dengan 10 cm. Ya, ada yang ini. Yang B ini. Ya. Jadi ini cm, bukan meter. Ya, di hitungan kita pasti meter. Karena semua sistem internasional. Ya, semua sistem internasional. Ini. Ya. Nah, semua sistem internasional. Oke, dapat 10 cm. Jadi, sama saja soalnya. Cuma di sini ada yang diketahuinya percepatan sudut. Ya. Percepatan sudut adalah hubungannya dengan persamaan linear A. A sama dengan R kali alfa. Jadi A itu 25R. Masukkan di sini 25R, maka ini bisa dikerjakan secara matematik ya, pakai persamaan kuadrat biasa saja. Tidak susah. Oke? Itu yang saya mau bilang. Nah, terakhir, saya mau tunjukkan ke Anda bahwa di sini juga sudah ada. Ya. Ya, ini soalnya. Kalau di UM-UGM 2008, ya, diambil dari buku ini juga. Penuntun belajar fisika yang kelas 11, ya, penuntun belajar fisika Martin, halaman 60 nomor 68. UM-UGM 2008, sama persis soalnya, ya, sama persis. Jadi artinya soal ini sudah pernah keluar. Ini soalnya. Nah ini, ya. Halaman 60 nomor 68. Jadi Anda lihat soalnya. Hampir banyak kan? Mirip-mirip. Nah ini yang mirip ini. Persis hampir sama. UM-UGM 2008. 14 tahun yang lalu. Nah ini soalnya seperti ini. Ya, bisa kita kerjakan. Karena kita sudah tahu rumusnya. Ya. Sistem katrol seperti gambar. Ya, Anda nanti latihan di rumah ya. Terdiri atas katrol berupa silinder pejal. Ya. Homogen yang dapat berotasi tanpa gesekan terhadap sumbunya yang tetap. Masa katrol, nah masa katrol diketahui. Jadi ini masa katrol yang diketahui. Jadi kita akan pakai rumus masa katrol ya. Jadi kalau masa katrol, kalau tadi kan A-nya sama dengan tadi A-nya, mana yang lebih besar masanya? M2 atau M1? Lihat ya. M1 sama dengan M, perhatikan di sini. M1 sama dengan M, M2 3M. Jadi perhatikan M2 lebih besar dari M1. Apa yang terjadi kalau M2 lebih besar dari M1? M2 akan ke bawah. M1 akan ke atas. Dengan percepatan A. Ya. Nah, A-nya apa tadi? Massa yang besar kurang massa yang kecil. Per total massanya. Nah, plus, kalau tadi kan I per R kuadrat. Nah, ini jadi hanya tinggal setengah M. Karena massanya dianggap, massa katrolnya dianggap silinder pejal ya. Ya, gitu. Jadi setengah M. Kenapa? Karena momen inersia pejal itu adalah setengah MR kuadrat. Silinder pejal ya. Katrol dianggap silinder pejal. Nah, dibagi R kuadrat. Nah, jadi langsung setengah M. Ya, tapi rumusnya juga sebetulnya asalnya dari sini. Oke, kali G. Udah tinggal Anda hitung. M2 3M dikurang M1M per M2 3M tambah M tambah setengah
kali massa katrol. Massa katrolnya 2M, ya. Massa katrolnya 2M. Nah, 2M lihat, 2M, M kecil, 2M. Kali gravitasi. Nah, di sini jawabannya dalam gravitasi ya. G, jadi kita jawab aja G. Maka ini kalau kita hitung 2M. Ini kalau kita hitung 3M tambah 3M, 4M. Ini 1M, 5M. Kali G. Maka M-nya bisa dicoret. Maka A-nya sama dengan 2/5G. Ini percepatan linearnya. Nah, yang ditanya apa? Diameter katrol D. Nah, diameter katrol itu D. Berarti jari-jarinya D/2 dong. Ya, D/2. Dan sistem bergerak tanpa pengaruh gaya luar. Jadi maksudnya tidak ditarik atau ditolak, dibiarkan saja. Percepatan sudut rotasi katrol. Jadi yang ditanya alfa. Nah, Anda sudah tahu tadi kan? Alfa itu apa? Ya, A kali E. A sama dengan R kali alfa ya. Jadi A itu sama dengan R kali alfa. Atau alfa itu A per R. Nah, A-nya 2/5G, R-nya D/2. Ya, jadi akhirnya ini naik ke atas kan? 2 kali 2, 4. Jadi 4/5 GD. 4G, 5D. Begini. Ya, jadi 4G/5D. Yang ini jawabnya. Ya, UGM 2008. Jadi soalnya sudah pernah. Jadi maksud saya membahas kenapa saya bandingkan dengan soal yang ada di buku saya. Artinya soal yang Anda akan hadapi nanti tidak terlalu sukar. Karena waktu Anda hanya 1 menit. Dan soal-soal itu sudah pernah keluar bahkan 10 tahun yang lebih lewat. Ya, karena soal-soal di atas 10 tahun itu soal konsep semua. Dan kadang-kadang Anda perlu rumus tips. Dan rumus tips itu manjur untuk keadaan seperti ini. Kalau Anda hitung dengan cara biasa lebih lama dan Anda harus paham konsep itu, tapi dengan cara tips, tapi Anda harus tahu dari mana rumus ini. Itu Anda bisa pelajari di sini. Ya, Anda bisa pelajari bagaimana menurunkan rumus ini. Sehingga ketika Anda pakai, Anda tahu. Ya, karena tahu dari mana rumus itu berasal, kemudian menghasilkan rumus tips, itu lebih enak, Jadi kalau ada perubahan sedikit, kita udah tahu. Nah, perhatikan di sini masanya bukan M besar, tapi M besar sama dengan 2M. Sehingga M-nya bisa dicoret. Ya, demikian sudah ke soal yang kita berikan untuk soal kinematika ini, kinematika dan dinamika ya, dinamika. Hanya satu soal rotasi yang ada di mana katrolnya ukurannya tidak diabaikan. Jadi ini namanya benda tegar ya. Jadi massa dihubungkan dengan tali dengan katrol benda pejal. Ukurannya tidak diabaikan atau massanya tidak diabaikan. Ya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda tidak tertinggal dengan materi kami. Tetap semangat belajar di rumah secara mandiri, terus berjuang, dan saya yakin Anda pasti bisa mengerjakan soal UTBK 2021 Fisika Gelombang Kedua pada saatnya. Dan Anda diterima di perguruan tinggi sesuai dengan yang Anda kehendaki.